Dinikahi Mafia Tampan bab 24. Kerja sama? Tanya Ima. Secara tidak langsung ia meminta penjelasan dari Alvin. Jadi, rencananya aku akan memberikan sumbangan rutin ke beberapa masjid. Namun sumbangan itu berbentuk mukena dan skraf untuk ibu-ibu pengajian. Tapi, kalau bisa aku mau pakai desain custom, jelas Alvin. Mendengar hal itu, tentu Ima senang. Apalagi ia tahu bahwa Alvin adalah sepupu Nick, sehingga Ima yakin suaminya itu tidak akan keberatan. Oh, insya Allah aku bisa. Nanti tinggal dijelaskan saja mau custom seperti apa, biar aku usahakan. Semoga patternnya tidak terlalu sulit, jawab Ima. Untuk patternnya, mungkin nanti kita perlu discuss juga. Soalnya aku kurang paham mengenai hal itu. Yang pasti aku mau yang terbaik meski ini untuk sumbangan, jelas Alvin. Ima manggut-manggut. Oke, diusahakan, jawabnya. Sejak tadi ia tidak menatap Alvin. Hal itu membuat Alvin semakin penasaran padanya. Kenapa sih dia sangat menjaga pandangannya? Apa hanya dengan menatap ke arahku saja dosa? Batin Alvin. Ia cemburu karena Nick bisa jadi suami Ima. Dengan begitu, sudah pasti Nick bisa ditatap dan menatap wanita itu sepuasnya. Ada lagi? Tanya Ima sambil pura-pura mencatat. Secara tidak sadar, Ima menyindir Alvin agar pergi dari tempat itu. Oh, oke, sepertinya sudah cukup. Kalau begitu aku pamit. Sampai ketemu di lain waktu untuk membahas pattern, jawab Alvin. Dengan berat hati, ia pun harus pergi dari tempat itu. Sebab Alvin tidak ingin Ima risih dan semakin menghindarinya. Siap, jawab Ima singkat. Ia pun berdiri untuk menghargai Alvin. Setelah itu Alvin pamit dan pergi meninggalkan ruangan Ima. Ima tidak mengantar Alvin, bukan tidak menghargainya. Tetapi baginya Alvin hanyalah pelanggan yang bisa keluar masuk tokonya tanpa perlu diantar. Apa aku harus membatasi pengunjung toko ini ya? Tapi bagaimana jika ada lelaki yang ingin membeli pakaian muslim untuk istri atau ibunya? Batin Ima. Sejujurnya Ima merasa risih karena Alvin masuk ke tokonya. Namun sebagai pemilik toko, Ima harus melayaninya dengan baik. Hal itu membuat Ima dilema karena ia tidak ingin ada lelaki hilir mudik di sana. Mungkin dulu ia sebelum menyadari hal itu. Sebab selain di toko itu banyak staf, ia juga belum memiliki suami. Namun, kini Ima telah bersuami, sehingga ia merasa harus semakin menjaga jarak dengan lelaki manapun. Ya sudahlah. Lagi pula yang nemuin aku kayak gitu kan cuma dia. Yang lain paling cuma belanja aja. Toh dia saudara Mas Nick. Gak mungkin kan suamiku cemburu sama saudaranya sendiri, gumam Ima. Ia tidak sadar bahwa justru tujuan Nick menikahinya adalah untuk mengalahkan Alvin. Sayangnya kini justru Nick yang terjebak oleh permainannya sendiri. Selesai mengecek semua laporan, Ima pun pamit pada stafnya. Aku pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungi aku aja. Dan lain kali kalau ada lelaki nyari aku, tolak secara halus, pinta Ima. Baik Ustazah, kami mohon maaf jika sudah membuat Ustazah tidak nyaman, jawab staf Ima. Iya, tidak apa-apa. Ya sudah aku pergi dulu. Assalamualaikum, ucap Ima. Waalaikumsalam. Ima pun meninggalkan toko tersebut. Kebetulan toko milik Ima berada di dalam mall besar, sehingga siapa saja bisa keluar masuk di sana. Sebab tokonya tidak memiliki pintu, seperti toko-toko di mall pada umumnya.
Dari tempat itu, Ima pergi menuju pondok. Hari ini ada jadwal mengajar. Namun Ima yang memang memiliki mobilitas tinggi itu, jadwal mengajarnya tidak terlalu padat. Saat Ima sedang menyetir, ada telepon masuk dari suaminya. Kring-kring. Melihat ada panggilan dari suaminya, Ima pun menjawab telepon menggunakan speaker yang ada di mobil, sehingga ia tidak perlu memegang ponselnya. Assalamualaikum mas, ucap Ima. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana? Tanya Nick. Lagi di jalan mau ke pondok. Ada apa mas? Gak apa-apa, cuma mau mastiin aja kamu sampai lokasi dengan selamat, ucap Nick. Sebenarnya ia merindukan Ima, sehingga tidak bisa konsentrasi bekerja. Oleh karena itu, Nick berinisiatif untuk menghubunginya. Alhamdulillah mas, terima kasih ya mas perhatiannya. Ima senang karena mendapat perhatian dari suaminya itu. Iya sayang. Oh iya, nanti kamu makan siang di mana? Tanya Nick. Mungkin di kantin pondok aja mas, kenapa? Ima balik bertanya. Gimana kalau kita makan bareng? Ajak Nick. Boleh, mau makan di mana? Ima antusias menyambut ajakan suaminya itu. Kamu bawa mobil sih ya? Kalau nggak bawa mobil biar aku jemput. Iya mas, kan repot kalau aku nggak bawa mobil. Ya udah, kalau begitu nanti aku share lokasinya ya. Oke sip. Oh iya, tadi sepupu kamu datang ke toko, ucap Ima. Ia merasa perlu menceritakan apa yang telah ia lalui pada suaminya. Siapa? Tanya Nick. Hatinya langsung gelisah. Itu loh Mas Alvin, sahut Ima tanpa dosa. Hati Nick panas mendengarnya. Mau apa dia ke sana? Tanya Nick lagi. Ia masih ingat betul bahwa Alvin menyukai Ima, sehingga Nick khawatir Alvin akan merebut Ima dari pelukannya. Katanya sih mau ngajak kerja sama gitu. Nanti deh aku jelasin kalau ketemu. Ini aku udah mau sampai pondok. Udah dulu ya mas. Ima menggantung penjelasan, sehingga membuat Nick makin penasaran. Oh ya udah, sampai ketemu nanti, sahut Nick. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon terputus. Sial, mau apa dia ngajak kerja sama istriku? Pasti itu hanya modusnya saja, geram Nick. Tangannya mengepal erat, matanya pun menatap tajam ke arah sembarangan. Nick yang telah merebut Ima dari incaran Alvin itu jadi was-was. Sebab ia khawatir Alvin akan melakukan hal yang sama dengannya. Sementara itu, Ima yang sedang berjalan di koridor pondok itu berpapasan dengan Adam. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Sapa Adam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sudah selesai mengajar. Ima balik bertanya. Ia tidak mungkin mengabaikan rekan kerjanya itu. Selama ini hubungannya dengan Adam cukup baik. Sesama pengajar, bisa dikatakan mereka cukup akrab. Alhamdulillah, ini baru selesai di kelas 10, mau ke kelas 11, jawab Adam. Ya sudah kalau begitu, saya duluan ya. Assalamualaikum, ucap Ima. Waalaikumsalam, sahut Adam. Saat Ima sudah berlalu, Adam menoleh ke arahnya. Ampuni hamba ya Allah, hamba tahu ini salah. Namun hati ini sungguh sulit untuk dikendalikan. Batin Adam. Sampai saat ini ia masih belum bisa menghapus perasaannya untuk Ima. Sehingga Adam masih berharap bisa mendapatkan Ima suatu hari nanti. Hal itulah yang membuatnya merasa berdosa. Di tempat lain, Nick telah memanggil asistennya. Jo, tolong kamu cari tahu tentang Alvin. Pinta Nick serius.